Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Rema malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Morina Napitupulu dari GKMI Yogyakarta. Dengan tema Tunjukkanlah Kasih Karunia di Bawah Api yang diambil dari Yakobus 4 ayat 6. Sahabat Petra, mari bersama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Petra dimanapun Anda berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat kemurahan yang Engkau berikan di sepanjang hidup kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami sehingga kami dapat memahami dan mengenali kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema pada hari ini adalah Tunjukkanlah kasih karunia di bawah api. Terambil dari kitab Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Pernahkah Anda bertanya, mengapa kita begitu mudah berselisih, baik di dalam keluarga, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan? Ya, konflik itu ibarat api yang siap menerkam dan menghanguskan. Bagaimana kita harus bersikap? Mari kita belajar dari surat Yakobus. Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus, saudara tiri Yesus, yang juga adalah pemimpin jemaat di Yerusalem. Surat ini ditujukan kepada kedua belas suku di perantauan, yaitu orang-orang Yahudi Kristen yang tersebar di berbagai wilayah karena penganiayaan dan diaspora. Tujuan surat ini adalah untuk menasehati dan menegur jemaat agar hidup sesuai dengan iman mereka. Yakobus sangat menekankan hubungan antara iman dan perbuatan. Konteks dari Yakobus 4 ini adalah berbicara tentang konflik, hawa nafsu, dan perseteruan yang muncul karena keinginan duniawi. Akar dari pertikaian seringkali adalah keinginan yang tidak terkendali. Keinginan untuk memiliki, menjadi sesuatu hingga menguasai. Yakobus menegur orang percaya yang bersahabat dengan dunia karena persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah. Seperti ayat yang terdapat pada ayat 4, Yakobus 4 ayat 4. Lalu dalam Yakobus 4 ayat 6 memberikan kabar pengharapan bahwa kasih karunia Allah lebih besar dari semua kegagalan dan kecenderungan dosa manusia. Apa makna dari kasih karunia? Kasih karunia dalam bahasa Ibrani dikenal dengan ken dan bahasa Yunani dikenal dengan charis. Kasih karunia yang lebih besar melalui Yakobus 4 ayat 6 ini menunjuk pada anugerah Allah yang tidak layak kita terima, seperti pengampunan, kekuatan untuk berubah, pertolongan dalam menghadapi setiap pencobaan atau godaan. Ketika manusia gagal karena keangkuhan dan keinginan duniawi, kasih karunia Allah lebih besar dari kegagalan itu. Artinya Allah tidak pernah kehabisan belas kasihan. Namun, kasih karunia ini tidak diberikan kepada semua orang secara sembarangan. Yakobus menekankan bahwa Allah menentang orang yang congkak, yaitu orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, menolak tunduk kepada Tuhan dan merasa dirinya cukup. Sebaliknya, Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati, yaitu mereka yang menyadari ketidakberdayaannya dan datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Rendah hati bukan sekedar bersikap sopan atau tidak sombong,
Rendah hati berarti yang pertama, mau mengakui bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Yang kedua, bersedia bertobat untuk menyerahkan kehendak pribadi di bawah kehendak Allah. Dan yang ketiga, tidak membenarkan diri sendiri, melainkan mengandalkan pembenaran oleh kasih karunia Tuhan. Yang keempat, bersikap terbuka terhadap teguran, disiplin, dan pimpinan Roh Kudus. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, tinggalkan keangkuhan baik dalam bentuk merasa paling benar, tidak butuh nasihat, atau merasa rohani sendiri. Yang kedua, bersandar pada kasih karunia Allah setiap hari, bukan hanya untuk keselamatan, tapi juga dalam menghadapi kelemahan konflik dan pergumulan hidup. Yang ketiga, melatih kerendahan hati. Kerendahan hati dapat dilatih melalui doa, pelayanan, dan dalam hubungan dengan orang lain. Tuhan bekerja secara istimewa dalam hati yang lembut dan mau diajar. Yakobus 4 ayat 6 ini dapat diilustrasikan dalam ilustrasi payung kasih karunia. Bayangkan, seseorang sedang berjalan di tengah hujan deras. Ia punya payung besar, itu adalah kasih karunia Allah. Payung ini bisa melindunginya dari basah, dari sakit, dari bahaya hujan. Namun, orang itu menolak memakai payung. Ia berkata, "Aku bisa jalan sendiri. Aku kuat, aku nggak perlu itu." Ia berjalan terus dengan kesombongannya dan akhirnya basah kuyup. Sakit bahkan terjatuh. Tapi di sisi lain ada orang yang rendah hati. Ia sadar dirinya tidak bisa melawan hujan. Ia bersyukur diberi payung dan ia tetap berada di bawah naungannya. Dia berjalan dalam kasih karunia Allah, terlindungi dan tetap kuat meski hujan deras turun. Apakah makna dari ilustrasi ini? Orang yang congkak adalah orang yang menolak payung kasih karunia. Ia mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, dan akhirnya ia hancur. Sementara orang yang rendah hati adalah yang menyadari kebutuhannya akan Tuhan. Ia tetap berjalan di bawah naungan kasih karunia-Nya Tuhan. Bagaimana saudara dengan saya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengajarkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan dan mau menerima kasih karunia yang besar itu yang Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma. Kami terus bergantung padamu Tuhan, bukan bergantung pada kekuatan kami sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk menyertakan Engkau dalam segala hal dalam kehidupan kami. Kami selalu menyertakan Engkau dalam setiap keputusan kami, dalam tindak tanduk kami Tuhan, dalam aktivitas kami, di berbagai macam kegiatan kami Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami menjadi orang yang rendah hati, bukanlah orang yang congkak. Biarlah kasih karunia itu tetap dapat ditunjukkan di tengah-tengah api. Di tengah-tengah konflik kami tetap rendah hati. Dan kami boleh menerima kasih karunia dari Engkau Bapa. Dan kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini berbicara banyak kepada saudara-saudara yang mendengarkan dan menguatkan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.